Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Igusti Ayu Purnamawati SE AKMSI selaku pembimbing 1, Bapak Dr. Iputu Gedediat Mike SE AKMSI selaku pembimbing 2, Bapak Dr. Edi Sujana SE MSI AK selaku penguji 1, dan Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta SE AKMSI selaku penguji 2. Pada kesempatan ini, saya Putu Dia Lestari, mahasiswi dari program studi S2 Akuntansi Undiksa, akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Determinan Praktik Perataan Laba dengan Struktur Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi. Latar belakang masalah penelitian, yaitu tinjauan teoritis. Laba perusahaan merupakan hasil yang dicapai dari suatu operasi dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 25 tahun 2009, manfaat dari informasi laba yaitu untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Oleh sebab itu, pihak manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan tindakan yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi baik dan wajar. Salah satu tindakan ini adalah praktik perataan laba yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dinilai bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk mampu menjaga nama baik perusahaan. Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum terjadi sebagai usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Praktik perataan laba jika dilakukan dengan sengaja dan dibuat-buat dapat menyebabkan laba yang tidak semestinya. Alasan manajemen melakukan perataan laba adalah untuk mencapai keuntungan pajak, kebijakan dividen yang stabil, dan memberikan kesan baik terhadap kinerja manajemen kepada pemegang saham. Tentu dengan perataan laba mengakibatkan laporan yang disajikan dimanipulasi dan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh informasi akurat yang memadai mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dan risiko portofolio mereka. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tindakan perataan laba dengan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan melalui lembaga otoritas jasa keuangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar emiten penyusun laporan keuangan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga tindakan perataan laba tidak terjadi. Tinjauan faktanya, upaya tersebut belum maksimal karena terjadi fenomena tindakan perataan laba terjadi pada perusahaan sektor manufaktur Indonesia, yaitu pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2017 menggelembungkan 4 triliun rupiah di laporan keuangan pada tahun 2017. Hal ini terungkap dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta oleh Kantor Akuntan Publik PT Ernst & Young Indonesia. Selain itu ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai 662 miliar rupiah dan penggelembungan lain senilai 329 miliar rupiah. Kemudian, fenomena tindakan perataan laba terjadi lagi pada tahun 2019. Laba bersih entitas induk Aisyah sepanjang 2019 menembus 1,13 triliun rupiah. Padahal di Desember 2018 rugi sebesar 123,43 miliar rupiah. Aisyah ternyata mendapatkan penghasilan lainnya sebesar 1,9 triliun rupiah dari sebelumnya penghasilan lainnya hanya 18,11 miliar rupiah, sehingga membuat laba usaha perusahaan melonjak menjadi 1,49 triliun rupiah dari rugi usaha 9,25 miliar rupiah. Adanya kasus mengenai perataan laba tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan perataan laba menjadi sangat penting. Faktor-faktor tersebut adalah profitabilitas, kebijakan dividen, dan financial leverage sebagai variabel bebas, serta struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Hal tersebut didasarkan pada adanya risk gap dari penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel-variabel tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya terkait pengaruhnya terhadap praktik perataan laba dan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari tinjauan teoritis yang saya jelaskan dan tinjauan fakta, maka saya mengambil judul Determinan Praktik Perataan Laba dengan Struktur Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. Rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba? Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap praktik perataan laba?
Apakah financial leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba? Apakah struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba? Apakah struktur kepemilikan manajer dapat memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba? Apakah struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh financial leverage terhadap praktik perataan laba? Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba? Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba? Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh financial leverage terhadap praktik perataan laba? Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba, untuk mengetahui pengaruh financial leverage terhadap praktik perataan laba, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan manajerial, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan manajerial, untuk mengetahui pengaruh financial leverage terhadap praktik perataan laba yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan manajerial, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan, untuk mengetahui pengaruh financial leverage terhadap praktik perataan laba yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana, referensi literatur di bidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun sivitas akademika lainnya yang tertarik pada bidang yang sama. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji teori agensi dalam kaitannya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. Bagi Undiksa, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lainnya dalam penulisan karya ilmiah. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada perusahaan untuk menghindari terjadinya praktik perataan laba sehingga informasi laporan keuangan transparan dan dapat digunakan secara tepat oleh investor. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat ketika melakukan investasi pada perusahaan di BII, harus benar-benar mencermati kinerja manajemen perusahaan melalui informasi laba dari laporan keuangan perusahaan. Bagi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terkait manajemen laba perusahaan yang go public serta pengaturan sanksi yang tegas sehingga dapat mencegah perusahaan melakukan praktik perataan laba. Kajian teorinya secara grand teori yang mendasari hubungan variabel dalam penelitian ini adalah teori keagenan, teori sinyal, dan teori regulasi. Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya hubungan antara prinsipal dan agen yang dilandasi dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggungan risiko, pembuat keputusan, dan pengendali fungsi-fungsi. Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki berita baik atau buruk dianggap sebagai sinyal positif atau negatif terhadap pasar. Dalam teori sinyal, laporan keuangan dianggap relevan apabila mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pengguna serta memiliki kandungan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Teori regulasi menyatakan aturan dibuat untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Adanya regulasi mendorong ke organisasi untuk menyediakan informasi yang kredibel tentang operasi dan kinerjanya kepada pihak tertentu di luar organisasi jika tidak biaya operasi organisasi akan meningkat. Hubungan profitabilitas dengan perataan laba. Terjadinya praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingannya terlebih dahulu. Terjadi praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal sehingga masing-masing pihak akan berusaha mengoptimalkan kepentingannya terlebih dahulu. Ketika profitabilitas yang rendah, manajemen cenderung mengambil tindakan perataan laba dengan meningkatkan laba yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Hubungan kebijakan dividen dengan praktik perataan laba.
Pembagian dividen merupakan sinyal positif kepada investor mengenai penjualan saham karena mampu mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang menetapkan kebijakan tingkat dividen payout ratio yang tinggi biasanya mengindikasikan bahwa risiko perusahaan tinggi pula. Karena ketika fluktuasi laba perusahaan dengan tingkat dividen payout ratio yang tinggi akan menerima risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat dividen payout ratio yang rendah. Maka dari itu adanya kecenderungan dari pihak manajemen untuk melakukan praktik perataan laba dalam menjaga tingkat kestabilan laba. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Hubungan financial leverage dengan praktik perataan laba. Financial leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba, di mana semakin tinggi utang perusahaan, maka akan semakin besar risiko yang dihadapi investor, sedangkan investor menghadapkan tingkat pengembalian keuntungan yang tinggi. Akibat kondisi tersebut, perusahaan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba. Jika perusahaan memiliki hutang yang relatif besar, tentunya akan mempunyai risiko semakin meningkat. Sehingga semakin besar rasio leverage, maka risiko yang ditanggung pemilik juga semakin meningkat. Maka akan dapat memicu perusahaan untuk melakukan tindakan income smarting untuk menstabilkan posisi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Struktur kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hubungan profitabilitas dengan praktik perataan laba dapat dimoderasi oleh variabel struktur kepemilikan manajerial. Jika kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat. Dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap praktik perataan laba. Struktur kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh kebijakan dividen berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hubungan kebijakan dividen dengan praktik perataan laba dapat dimoderasi oleh variabel struktur kepemilikan manajerial. Untuk mengendalikan konflik keagenan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan, semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan pada satu orang, maka kendali akan semakin kuat dan kecenderungan menekan konflik keagenan. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh positif kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba. Struktur kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh financial leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Mekanisme good corporate governance yang dapat mengontrol tindakan manajemen laba adalah struktur kepemilikan manajerial. Tindakan manajemen tidak akan terlalu agresif dalam melakukan praktik perataan laba karena mereka tidak akan menipu diri mereka sendiri sebagai pemilik perusahaan. Pihak manajemen selaku pemilik perusahaan takut mengambil risiko jika perusahaan memiliki financial leverage yang tinggi sehingga akan memperlemah praktik perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial memperlemah pengaruh positif financial leverage terhadap praktik perataan laba. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hubungan profitabilitas dengan praktik perataan laba dapat dimoderasi oleh variabel ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar lebih cenderung melakukan tindakan perataan laba dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan akan berukuran besar memiliki nilai total aset lebih besar dan kinerja lebih baik sehingga perusahaan cenderung meminimalkan laba agar terhindar dari kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi didukung dengan ukuran perusahaan yang besar akan dapat mendorong terjadinya perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh negatif profitabilitas terhadap praktik perataan laba. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba. Hubungan kebijakan dividen dengan praktik perataan laba dapat dimoderasi oleh variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan menghindar fluktuasi laba yang drastis dengan melakukan tindakan perataan laba karena perusahaan nantinya akan dibebani pajak yang besar dan meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi. Pembagian dividen yang relatif naik secara stabil lebih disenangi oleh para investor.
Dengan demikian, perusahaan dengan pembagian dividen yang tinggi didukung dengan ukuran perusahaan yang besar akan dapat mencegah terjadinya praktik perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh financial leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hubungan financial leverage dengan praktik perataan laba dapat dimoderasi oleh variabel ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan variabel pemoderasi terhadap pengaruh leverage terhadap praktik perataan laba. Ukuran perusahaan sama-sama memperlemah hubungan negatif antara leverage terhadap praktik perataan laba. Apabila ukuran perusahaan kecil, maka total aset relatif lebih rendah dan laba kecil, sehingga sumber pendanaan perusahaan kemungkinan besar berasal dari pinjaman kepada pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif financial leverage terhadap praktik perataan laba. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu profitabilitas, kebijakan dividen, dan financial leverage, sedangkan variabel terikatnya adalah kecenderungan praktik perataan laba, serta variabel moderatornya adalah struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 157 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Dalam menentukan sampel peneliti, menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pemilihan sampel diperoleh dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka sampel yang terpilih berdasarkan kriteria tersebut yang relevan untuk mendukung penelitian sebanyak 30 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh melalui pencatatan atau menganalisis isi dari dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 pada website www.idx.co.id. Definisi operasional variabel. Praktik perataan laba diukur menggunakan indeks Ekel dengan koefisien of variation. Indeks Ekel sama dengan koefisien varian untuk perubahan laba dibagi dengan koefisien varian untuk perubahan penjualan. Profitabilitas diukur menggunakan ROA. ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset kali 100%. Kebijakan dividen diukur menggunakan DPR atau dividend payout ratio sama dengan dividen per share dibagi earning per share. Financial leverage diukur dengan menggunakan DER. DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Struktur kepemilikan manajerial diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan manajerial sama dengan kepemilikan saham manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang ditransformasikan dalam logaritma natural. Ukuran perusahaan I pada periode T sama dengan logaritma natural total aset perusahaan I pada periode T. Teknis analisis data penelitian ini menggunakan SEM dengan pendekatan varian base atau komponen base dengan EPLS. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan dua tahap. Tahap pertamanya adalah menilai outer model dengan convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Tahap kedua adalah pengujian model struktural untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi, dan R-square dari model penelitian. Sekian presentasi proposal tesis saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.